yang hadir pada sore ini salah satu bagian dari nahkoda partai politik di Lamongan. Di usia yang muda, dengan pemikiran yang fresh, dengan pola pikir yang baru, gambarkan secara umum platform partai, platformnya apa, garis besar, nanti biar masyarakat tahu, biar nanti tidak memilih partai itu karena money politik, memilih partai itu tidak memilih kucing dalam karung. Satu, PDI Perjuangan merupakan partainya wong cilik ya, dikatakan begitu, karena saya melampaui masa-masa di mana saya bergerak di PDI Perjuangan dengan cara-cara yang kultural sekali. Selanjutnya, satu hal lagi, PDI Perjuangan selain memperhatikan hal-hal yang sangat mendasar di bawah, tentu kita hari ini sangat mengikuti alur ya, mengikuti alur yang terjadi di Indonesia hari ini, terutama bagaimana kita bisa membuat anak-anak muda bisa melirik wilayah politik gitu. Jadi kalau Mas Bono menyampaikan bahwasanya biar anak muda tidak apatis, hari ini anak muda sangatlah apatis terhadap politik, apapun partainya. Lah, ini bagaimana kita sebagai seorang politikus ya, pengurus partai atau yang sudah menjabat di legislatif, ini menjadi tugas kita bersama. Bagaimana itu bisa diserukan agar anak muda tidak lagi takut dengan politik, karena politik ini saya rasa kalau di bawah dibaca sama anak muda ini terlalu kotor gitu ya. Ini banyak disampaikan karena saya berulang kali membuat diskusi ya. Pertama, 1 tahun lalu itu yang disampaikan oleh mereka adalah hal-hal yang dimana mungkin saya dulu sebelum saya masuk juga merasakan hal yang sama. Oh, politik itu kasar, politik itu kotor, menghalalkan segala cara. Tapi dari sini saya membangun prinsip, membangun cara. Terkadang juga anak muda memikirkan nggak punya uang di politik begitu ya. Tapi saya rasa ada yang lebih penting daripada uang. Bagi saya ideologi itu lebih penting karena dasar dari gerakan dan perjuangan kita semuanya ya, pemimpin baik itu di eksekutif, legislatif adalah ideologi. Lah, di PDI Perjuangan lah ideologi kita dibangun sejak dasar sampai garis perjuangannya sampai gerakannya. Begitu, terima kasih. Pada prinsipnya kalau ngomong anak muda itu ya Gerindra, muda itu ya Gerindra begitu. Karena memang Bapak kami Pak Prabowo itu punya perhatian yang besar terhadap anak-anak muda gitu. Hampir setiap bulan itu anak-anak muda digilir untuk pendidikan sekolah di Hambalang. Ada yang namanya Gerindra Masa Depan. Itu adalah anak-anak muda pilihan yang memang dididik untuk oleh Pak Prabowo untuk bagaimana kemudian mengembangkan partai ini lebih baik, kemudian diterima di masyarakat, dan itu kami lakukan di Lamongan. Jadi Lamongan hari ini sebagian besar diisi oleh anak-anak muda. Jadi waktu pelantikan kemarin saya 31 tahun sudah dikasih amanah oleh partai di sekretaris fraksi dan kemudian di sekretaris DPC. Kemudian di level PAC juga demikian, anak-anak muda kita libatkan penuh dan kita punya yang namanya Tidar, Tunas Indonesia Raya, itu Tidar. Nah, di Tidar itulah anak-anak muda makin digembleng bagaimana kemudian mengemas politik ini, politik is fun gitu. Politik itu tidak sesuram yang dibayangkan. Oh gitu. Gini, berarti ketua umumnya boleh tua tapi iya, struktur di bawah harus pemuda semua. Iya. Jadi kalau Pak Prabowo kan tua sepuh usianya, tapi jiwanya tidak pernah akan sepuh gitu. Jadi di level itu kemudian ini bisa dibaca kalau kemudian di Jawa Timur hampir sekretarisnya ini dipegang oleh anak-anak muda. Meskipun di level ketua itu masih dikasihkan kader-kader yang sepuh. Dan di Gerindra itu unik, hampir kayak PDI, jadi ketua tidak usah pilihan, itu langsung tunjuk ala militer begitu. Pun demikian sekretaris Pak Bono. Jadi itu, tapi DPP dalam hal ini Ketua Dewan Pembina dan Ketua Umum mengetahui betul bagaimana kemudian anak muda ini harus dikasih peran yang luar biasa di Gerindra.
Nah, sehingga kemudian di struktur kami di PAC sampai ranting juga kita libatkan anak-anak muda itu. Selain kemudian di sayap ada yang namanya Tidar itu, Tunas Indonesia Raya. Awal saya juga ketua Tidar, tapi setelah usia 35 itu sudah tidak boleh jabat Tidar. Jadi Tidar itu usia 17 sampai 35 tahun. Gerindra itu muda banget begitu. Bahkan sekarang anak muda tidak terasa masuk ke Gerindra melalui celana gitu. Jadi celana Gerindra itu kan sebenarnya begini nih, celana keki ini. Dan itu mudah didapat di mana-mana gitu. Kita tidak sengaja anak-anak muda banyak yang pakai celana keki itu memang seragam kita gitu. Dan bajunya baju putih polos, tidak ada logo partai seperti yang saya pakai begini. Dan ini sangat mudah ditemui dimanapun gitu Pak Bono. Jadi ini salah satu cara bagaimana kemudian Pak Prabowo mendekatkan partai ini kepada anak-anak muda gitu. Sehingga itu dari sisi yang saya sebutkan tadi. Belum lagi kalau urusan program-program dan lain sebagainya ya, tentu sangat besar ininya kepada anak-anak muda. Berbicara tentang platformnya Demokrat itu adalah nasionalisme religius, tapi tidak bisa dimaknai secara refleks atau dimaknai secara bukan hanya secara terminologi, tapi lebih daripada itu. Sehingga nasionalisme religius itu akan menemukan bentuknya. Repot diklaim sebagai paham atau isme yang kiri maupun yang kanan, karena dia nasionalisme religius. Kalau kita lebih memudahkan ya makna nasionalisme religius itu seperti teorinya Gideon, yaitu third way, jalan tengah atau jalan ketiga. Jadi di antara Mas Imam dan Mbak Ratna, kita yang di tengah-tengah. Nah, kira-kira begitu. Mbak Erna, sorry. Nah, kita yang di tengah-tengah, third way, kira-kira itu adalah platform Partai Demokrat. Dia kita terinspirasi dengan Plato atau Aristoteles lah, bahwa ketika ada masyarakat atau people yang mau mendekat dari bagian kekuasaan, dia harus punya virtul atau kebijaksanaan. Nah, jalan tengah itu adalah sesuatu yang mencoba untuk membijaksanai sesuatu atau kondisi yang ada. Kira-kira seperti itulah platformnya Partai Demokrat. Nah, berbicara tentang muda, kita tidak mau terjebak bahwa muda atau generasi milenial atau Z itu hanya sebagai ceruk aja atau sebagai habit yang akan dikapitalisasi menjadi sesuatu yang menguntungkan partai. Kita tahu semua bahwa bonus demografi hampir 54% itu adalah kaum muda, rentan umurnya 17 sampai 35. Nah, kalau dia hanya sebagai ceruk atau habit untuk dikapitalisasi atau dikonsumsi, maka edukasi tentang politik sendiri itu mengalami gradasi. Nah, kita mencoba bagaimana kaum muda itu mampu memanai politik secara historisnya sampai pada substansinya. Kalau berbicara tentang muda, sebetulnya Demokrat yang paling teraktualisasi. Yang paling wujudnya itu nyata lah kira-kira. Kenapa seperti itu? Satu adalah Mas AHY sangat muda, beliau juga smart, dia di Harvard dan lain sebagainya dengan nilai cum laude. Bahkan di partai kita itu mewajibkan struktur DPC maupun PAC itu 30% harus anak muda. Apa sih yang menjadi isu-isu yang seksi di Kabupaten Lamongan? Kalau bicara isu seksi, banyak isu seksi. Yang pertama contohnya, karena PDI Perjuangan hari ini adalah partai oposisi ya saya kira di Kabupaten Lamongan. Ya, kita bicara Kabupaten Lamongan. Oke, banyak isu seksi. Pertama, seperti badai pembagian BPNT yang hampir masif terstruktur di seluruh Kabupaten Lamongan ya kan, di 27 kecamatan. Terus banyak lagi yang baru-baru aja itu ada pembagian bagi hasil cukai yang penyalurannya tidak tepat sasaran gitu kan. Dan masih banyak lagi isu-isu sebelum-sebelumnya. Ini yang lagi seksi aja gitu, BPNT yang belum selesai sampai hari ini, dan juga
cukai tembakau yang dibagikan tidak tepat sasaran gitu. Kami sebagai partainya Wong Cilik tentu mewadahi apa yang dikeluhkan oleh masyarakat kecil. Tanpa keluhan masyarakat kecil apa yang bisa kita lakukan kan begitu. Berawal dari itu, isu-isu seksi itu saya kira semua orang menyadari kalau itu menjadi tanggung jawab bersama. Tentunya ke depan itu juga akan membuat tanggapan atau perspektif tersendiri positif di masyarakat tentang ya politikus-politikus, politisi-politisi, DPR yang sudah menjabat. Kalau mereka memperhatikan isu-isu yang lagi seksi ini ya, mungkin ke depan itu juga akan memberikan peluang besar bagi kami atau bagi semua partai. Itu saja. Kalau isu seksi yang lain saya rasa anak muda sadar betul mana yang benar dan mana yang salah. Kalau Gerindra dari awal karena memang kita bagian dari pengusung Pak Yes, maka kita komit dan kita turut bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, jadi secara luas tadi infrastruktur itu menjadi hal yang, dan kita sampaikan kepada masyarakat bahwa Gerindra akan berada di sisi masyarakat untuk membela bahwa infrastruktur ini satu hal yang luar biasa penting di Lamongan itu, konektivitas dan lain sebagainya. Maka infrastruktur harus segera kita perbaiki. Maka kita akan support Pak Bupati selagi memang beliau dalam track yang benar dan rail yang benar untuk ini. Dan hari ini memang beliau masih dalam rail itu maksudnya. Artinya meskipun memang masih banyak kekurangan yang harus kita tutupi begitu, harus kita beresi, tapi memang infrastruktur ini menjadi hal yang sangat penting. Pun demikian selain 3 hal itu, ketersediaan pupuk, infrastruktur dan banjir rob di Pantura, ada satu lagi yang sebenarnya ini menjadi konsen Gerindra adalah terkait sumber daya manusia di Lamongan. Gerindra dalam hal ini serius dan konsen mengawal bagaimana pemerintah kabupaten ini benar-benar mengalokasikan alokasi beasiswa untuk anak-anak Lamongan. Bisa dicek di media sosial keberpihakan kita, bagaimana di saat Pemkab Lamongan itu awalnya tidak mengizinkan anak-anak madrasah untuk menerima beasiswa perintis. Itu kita yang ngomong, yang memperjuangkan baik di parlemen hingga kemudian di level-level yang lain, dan sekarang anak-anak madrasah punya hak yang sama bahwa mereka juga bisa akses beasiswa perintis. Jadi beasiswa perintis itu yang dulunya hanya SD, SMP, SMA dan S1, S2 yang hafal Quran, itu sekarang SD, MI gitu. SD, MI. Jadi MI koordinasinya lewat Kementerian Agama, MTS juga demikian, dan itu perjuangan kami di Gerindra. Jadi kami di Gerindra menyadarkan kepada pemerintah kabupaten bahwa ngurus pendidikan ini tidak hanya pendidikan yang di bawah dinas pendidikan. Ada ribuan madrasah yang diurus oleh masyarakat dengan keringat dan darah masyarakat. Nah ini juga harus pemerintah kabupaten harus turun tangan untuk urusan itu gitu. Saya rasa itu yang menjadi konsen kita. Dan yang kemarin juga sampai kita bikin pantun di saat paripurna itu adalah bagaimana keperpihakan Lamongan terhadap Bengawan Jero yang selalu banjir itu. Jadi memang harus ada banyak hal yang harus kita sikapi sampai kemudian kami di Gerindra memimpin pansus tentang kebencanaan dan sebagainya, itu adalah bagian dari dorongan-dorongan itu. Juga kami teman-teman di DPRD waktu itu juga menggolkan perda tentang pesantren yang itu nantinya juga akan menjadi kado yang baik bagi masyarakat Lamongan. Kayaknya ada antagonis Mbak Erna sama Mas Imam ini ya. Satunya oposisi. Kalau boleh tanya Mbak Erna, sudah move on atau belum ini dampak dari pilkada? Sudah, tapi masih oposisi ya? Masih tetap oposisi, mengawal dan pokoknya oposisi untuk mengawal kebijakan-kebijakan dan mengkritisi, tanda kutip harus mengkritisi, membangun ini ya. Ada seorang sosiolog kalau nggak salah namanya Cambridge yang mengatakan bahwa kemiskinan itu bisa diurai kalau 2 hal ini bisa diselesaikan. Pertama adalah vulnerability atau kerentanan, yang kedua adalah powerless,
ketidakberdayaan. Nah, dua hal ini bisa selesai kalau ada yang namanya empowerment atau pemberdayaan. Nah, kita mencoba dari kata pemberdayaan itu bagaimana kalimat pemberdayaan itu betul-betul teraktualisasi di masyarakat, baik pemberdayaan di bidang pertanian, ekonomi, nelayan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, dari rumus atau teori itu, kalau kita mencoba merefleksi keadaan yang ada di lapangan, misalnya klaster di tengah itu adalah semuanya basic need-nya itu pertanian, khususnya tanaman pangan, yang kedua adalah perikanan. Nah, bagaimana pertanian dan perikanan ini tidak menjadi tidak jadi satu-satunya pendapatan masyarakat. Itu bagaimana? Yaitu dengan pemberdayaan. Caranya adalah di asesmen dulu masyarakatnya. Masyarakatnya sebetulnya potensi apa sih yang bisa dikembangkan selain pertanian ini? Begitu pula dengan yang namanya pertambakan. Selain kita juga menyelesaikan masalah-masalahnya di pertanian maupun di pertambakan. Salah satunya adalah pupuk. Nah, pupuk ini tidak harus bagaimana melakukan pressing kepada pemerintah agar pupuk itu turun sesuai dengan kuota atau kebutuhan masyarakat. Tapi bagaimana menginovasi lingkungan yang ada sehingga ada pupuk-pupuk yang lain, sehingga tidak ketergantungan dengan pestisida misalnya atau pupuk-pupuk pabrik. Nah, itu juga penting. Nah, substansi dari pemberdayaan seperti itu, Pak Bono. Nah, selain itu juga ada relasi yang harus dibangun secara kuat, secara ketat. Pemerintah sebagai representasi masyarakat lagi ya harusnya peka gitu loh dengan keadaan. Seperti banjir itu kalau penyelesaiannya tidak integrated, mustahil bisa selesai. Artinya ada dialektik atau transformasi pengetahuan antara pemerintah, petani dengan akademisi, bagaimana cara menyelesaikan banjir secara integratif. Apa sih yang secara langsung ke generasi Z itu barangkali ada tambahan ini, karena nanti itu akan menjadi target partai-partai generasi Z dari 40% itu bisa mengenal langsung ke hati generasi Z itu. Kita mencoba asesmen segmen apa sih sebetulnya yang disukai oleh para pemuda, misalnya belajar tentang bagaimana membuat aplikasi, bagaimana membuat startup, jadi startup gitu-gitu ya, bagaimana mempelajari tentang artificial intelligence dan lain sebagainya. Tinggal kita lihat, kalau misalnya segmennya pemuda itu kreatif di bidang misalnya menyablon dan lain sebagainya, nanti kita intervensi, ada yang namanya community development, nanti kita coba intervensi bagaimana yang menyablon yang baik, mendesain yang baik. Kalau ada wirausaha ya kita transformasi pengetahuan tentang wirausaha dan lain sebagainya. Sebetulnya itu kita siapkan, Mas Bono. Cuma ya kalau dipaparkan di sini mungkin waktunya terlalu panjang. Saya mencoba untuk mengutip ide-ide besarnya aja dulu. Walaupun sebenarnya kegiatan praktisnya ya sudah ada. Hari ini kita punya banyak ancaman untuk anak muda ya. Apalagi saya dari wilayah selatan Lamongan, yang dimana di sana banyak pabrik-pabrik berdiri dengan segala macam persoalan seperti narkoba, perceraian di usia dini dan lain sebagainya. Ini juga problem ini banyak yang harus diselesaikan. Ya, siapa yang menyelesaikan? Tentunya kita bergotong royong ya semuanya, baik yang sudah menjabat maupun saya yang ada di pengurus partai. Sebisa mungkin sedikit pun yang bisa dilakukan dilakukan. Sekali lagi saya sampaikan, saya nggak muluk-muluk kok, karena persoalan di Lamongan ini menurut saya gila banget gitu loh, banyak banget gitu. Gilanya gimana? Persoalan di Lamongan? Iya dong. Muncul kata-kata gila itu gimana? Iya lah. Gilanya di mana, Mas? Ini kayaknya lebih kepada krisis kemanusiaan begitu ya. Kalau menurut saya itu. Yang pertama ya, saya sampaikan dua yang saya sampaikan tadi itu program sosial tadi ya, seperti BPNT dan juga bagi hasil cukai gitu. Angka stunting tinggi, tadi pupuk yang jadi banyak persoalan di bawah, apalagi yang disampaikan oleh Mas Komar juga begitu, banjir yang tidak kelar-kelar dan sebagainya. Ini kan harusnya sudah
persoalan lintas kabupaten, lintas pemimpin yang harus diselesaikan bersama kalau ini memiliki target yang begitu baik untuk masyarakat Kabupaten Lamongan. Berarti begitu. Menurut Mbak Erna, Bupati Ijas ini belum bisa berbuat apa-apa untuk masyarakat Lamongan ya? Saya rasa berbuat sudah ya, berbuat sudah. Nah, saya masih penasaran, ada kata-kata gila itu tadi. Iya benar. Yang harus memumpas saya. Jadi begini, pilkada lalu itu menurut saya siapapun yang jadi tentu akan mengalami kesulitan yang besar. Karena di mana setelah pilkada langsung ada momen yang begitu menyeramkan ya kan, COVID-19. Artinya apa? Kita sama-sama katanya mengawal atau apa, iya kita mengawal, kalau program itu bagus kita kawal. Kawal dalam artian apa? Ya bagaimana prosesnya, apa yang terjadi di lapangan. Ini saya orang lapangan loh. Jadi saya setiap pengawalan itu memberikan catatan-catatan begitu. Kok sampai seperti ini begitu kan ya, seperti yang pertama saya sampaikan, saya memang fokus ke sosial ya, bansos terutama. Dari awal saya mengawal BPNT itu yang sampai hari ini masih dipaketkan, bahkan ada intimidasi ya. Kalau ini Pak Bupati satu kali bilang saja cairkan tunai, selesai saya kira, tanpa ada harus. Waduh, di bawah ini dramatis banget loh. Berarti salah satu bentuk gilanya di situ Mbak ya? Iya betul, karena kalau kita berbicara sosial ya, kesejahteraan masyarakat ini hubungannya tentang bagaimana kita memiliki simpati, empati, ya kan? Seperti Mbak Najwa Shihab itu bilang, kalau kita mau milih pemimpin harus mereka yang berani bilang saya akan bekerja untuk wong cilik, kan begitu. Siapapun itu, entah itu eksekutif ataupun kita ini yang hari ini menjadi calon gitu kan ya di Pileg 2024. Jadi saya tadi sampaikan bahwa Gerindra bukan, memang tadi seperti saya sampaikan di awal bahwa selagi masih on the track maka program itu harus kita dukung. Dan kita juga selalu kritis kalau memang itu kurang tepat, termasuk BPNT. Jadi di level DPRD, instruksi di partai juga sudah sangat jelas. Kebetulan saya di Komisi D, jadi bahkan kami sampai ke kementerian, dan itu sebenarnya adalah kementerian di mana ibunya PDIP berada di sana begitu. Jadi sudah sangat tegas memang. Tinggal memang ini salah satu yang kemudian kita sampaikan bahwa kita kemudian dalam hal kalau kemudian selagi on the track maka kita akan selalu dukung. Nah, memang urusan BPNT ini di Lamongan memang masih seperti yang disampaikan oleh Mbak Erna, dan kita mengiyakan kalau urusan BPNT itu. Maka BPNT itu kalau di tempat-tempat kita mengawal, khususnya saya umpamanya, itu banyak sampai kemudian kita tanda tangan waktu itu ya, kades-kades tanda tangan itu, bahkan saya yang hadir juga di waktu tanda tangan itu. Tapi juga setelah berjalannya waktu juga kembali ke pola yang lama. Itu salah satu bagaimana kemudian Gerindra memposisikan tidak kemudian semua yang jelek Gerindra bilang jelek begitu. Jadi saya rasa yang saya sampaikan on the track salah satunya itu. Nah, jadi kalau kemudian kita breakdown yang lebih jauh bahwa di level kabupaten ini memang banyak problem yang harus kita selesaikan dengan berbagai hal yang merintangi dalam tanda kutip ya. Contoh mungkin kemampuan anggaran dan sebagainya, partisipasi publik dan sebagainya, kemudian mungkin mengejar waktu dari yang semula periode 5 tahun kemudian dipangkas besok hanya 3 tahun dan lain sebagainya ya. Banyak hal yang kemudian sehingga yang harusnya program itu bisa dilaksanakan 5 tahun maka itu harus dalam tanda kutip lagi dipaksa harus sampai 3 tahun begitu, dan itu yang hari ini kita lalui, kita lakukan begitu. Jadi sampai dalam banyak hal kemudian yang harusnya itu masih bisa jangka panjang, tapi bagaimana kemudian ini sampai di jangka pendek begitu, karena periode Pak Yes besok tidak sampai 2025 gitu, 2024 sudah pilkada lagi begitu. Dan itu prosesnya kalau 1 tahun maka
akhir tahun besok ini, awal tahun 2024 itu kita sudah hiruk pikuk pilkada lagi Lamongan ini. Apa gak bahaya tak gitu. Gak capek tak kan pilkada gitu. Jadi itu Pak Bono. Nah, jadi kalau di kami tadi begitu.